Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Are you ready for study today? Yes, lemes amat yesnya. Okay, now we are study about technique for teaching listening to children ya. Jadi bagaimana kita mengajarkan teknik listening pada anak pembelajar muda, khususnya berarti kan pembelajaran bahasa Inggris. Soalnya kenapa? Karena sekarang anak-anak juga di PAUD, TK, SD sampai SMA ataupun SMP 0 sampai 12 tahun ya, khususnya itu sudah mengenal pembelajaran bahasa Inggris. Nah, jadi ketika kita mau mengajarkan bagaimana nih kita mengajarkan anak-anak khususnya ya pembelajar muda mengajarkan listening, ada soal listening atau pembelajaran mendengarkan. Kan itu cukup sulit ya kalau kita tidak tahu tekniknya, bagaimana caranya. Karena yang dihadapi kita itu bukan orang dewasa. Kalau orang dewasa mungkin cukup kita bawa tape recorder, kemudian disetel soal listeningnya, kemudian suruh mendengarkan dan apa yang didengarkan ditanya sesuai dengan pertanyaan. Tetapi yang kita hadapi ini kan pembelajar muda, berbeda pastinya ya. Apalagi anak SD dan SMP itu sangat riskan. Kan anak PAUD juga sudah mulai memperkenalkan bahasa Inggris digunakan gitu ya, meskipun ya masih dalam vocabulary. Nah, ini hari ini kita akan membahas itu bagaimana tekniknya. Yes, ini sebelum kita lanjut ada tujuan pembelajaran di mana hari ini setelah kalian mengikuti pembelajaran diharapkan dapat menjelaskan pentingnya bagaimana keterampilan listening dalam pembelajaran bahasa Inggris untuk anak ya. Kemudian dapat mengidentifikasi pengajaran listening yang efektif itu seperti apa melalui simulasi dan juga role play. Kemudian mendesain kegiatan listening yang interaktif berbasis simulasi dan juga role play untuk anak. Kemudian melaksanakan micro teaching dengan menekankan teknik tersebut di kelas anak-anak. Jadi kita nanti ada latihan role play sedikit, gambaran untuk praktek ya gitu. Ya. Nah, ini pentingnya listening untuk anak itu seperti apa sih gitu ya? Bagaimana kok bisa dianggap listening ini penting untuk anak? Jadi dikatakan bahwa listening is the first skill that children master before speaking, reading, and writing. Jadi dikatakan di sini sudah jelas kenapa disebut pembelajaran listening itu penting karena katanya listening ini keterampilan pertama kali yang harus dikuasai, especially for children gitu ya, untuk anak atau pembelajar muda, yaitu sebelum belajar berbicara, membaca dan menulis. Jadi pertama kali itu kita harus mengenalkan listening terlebih dahulu. Nah, ini ada menurut si Cameron tahun 2001 mengatakan bahwa listening ini merupakan sebuah dasar pengembangan kemampuan atau skill bahasa yang anak harus diajari atau yang anak belajar apa yang mereka dengar sebelum mampu memproduksi bahasa secara aktif. Jadi biasanya kan anak itu apa yang mereka dengar mereka tiru gitu kan. Selain mendengar melihat ya, melihat, mendengar mereka anak-anak itu sering mendengar dan melihat itu ditiru. Maka ini penting dari pas skill itu membaca, menulis, kemudian apalagi tadi berbicara. Ini yang pertama itu yang paling penting untuk pembelajar muda khususnya keempat skill itu yaitu listening karena pada dasarnya anak usia muda itu mereka dengar ya mereka atau lihat dan didengar mereka ikutin. Nah, ini ada ciri-ciri pembelajar muda atau ciri-ciri karakternya biasa seperti biasa ya melalui belajar aktivitas yang nyata lewat bermain karena yang dihadapinya itu kan anak ya. Kemudian fokuskan belajar sekitar 10 sampai 15 menit. Nih, ini yang hanya yang riskan banget kita ketika kita mengajar anak
di usia TK dan anak SD, ketika itu kalau gurunya tidak bisa mengkondisikan kelas, tidak bisa memberikan materi fokus secara berapa lama, nah kita fokuskan diambil contoh 1 jamnya itu 40 menit. Dari 40 menit satu pertemuan itu kita ambil sisihkan 10 sampai 15 menit untuk difokuskan bagaimana materi yang akan kita sampaikan tuh dapat dipahami oleh anak didik kita. Kemudian melalui juga biasanya anak itu bisa atau senang itu melalui aktivitas dan imajinasi ya. Jadi kita juga kaitkan materi dengan kegiatan sehari-hari anak itu. Kemudian belajar bahasa juga bisa melalui pengulangan, repeat again. Jadi contoh kalau kita pagi-pagi sudah memberikan pelajaran sapaan atau greeting, ya say hello-nya minimal menggunakan bahasa Inggris kayak good morning, good afternoon, menanyakan kabar seperti itu. Jadi diulang-ulang. Kenapa diulang-ulang? Karena untuk si anaknya nanti cepat nangkap gitu ya, tidak lupa bahwa materi itu sudah diajarkan dan dipraktekkan sama kita di kelas. Seperti itu ya. Oke, kemudian teknik for teaching listening to children ini, tekniknya bagaimana ketika kita mengajarkan listening kepada anak. Yang pertama atau the first, simulation. Jadi adanya simulasi, latihan. What is simulation? Apa sih yang kalian ketahui? Simulasi itu, pernah mendengar kata simulasi? Apa tuh simulasi? Percobaan. Selain percobaan? Simulasi itu selain percobaan apalagi? Persiapan ya. Simulasi itu percobaan atau persiapan bagaimana ketika nanti mereka mengetahui atau mendengarkan sesuatu. Jadi secara teoritis yang dimaksud dengan simulasi ini, the activity of listening to and reacting to real life situation create in the classroom. Jadi kegiatan di mana anak mendengarkan dan beraksi terhadap situasi nyata yang dibuat di kelas. Contohnya seperti apa? Contohnya anak-anak berperan seolah-olah mereka berada di dalam situasi tertentu. Contohnya kita bermain peran menggunakan temanya say hello. Menanyakan say hello. Kemudian menanyakan nama menggunakan bahasa Inggris. Nah, jadi nanti ada percakapan, ada role play-nya. Kita contohkan ke anak-anak. Kalau kita ketemu sama anak-anak di suasana pagi hari, bahasa Inggrisnya apa? Kasih tahu good morning, ya kan? Kemudian kalau kita tidak tahu, baru pertama kali bertemu dengan orang, kalau kita mau kenalan, nanya namanya menggunakan bahasa Inggris seperti apa? Dicontohkan dulu ya, gitu. What is your name? Gitu kan. Jadi nanti ada si anak itu mengikuti ya role play. Selain simulasi juga, nah sebelum role play-nya itu adanya simulasi ini. Jadi latihan gitu ya sebelum adanya kegiatan yang akan dilakukan di kelas. Nah, ada tujuannya, itu objeknya to train children to understand spoken instruction. Pasti ada sebuah tujuan dong ketika anak mempelajari sebuah listening, pembelajaran listening yang guru berikan oleh guru itu pasti mempunyai tujuan. Yang pertama apa? Tadi to train children to understand spoken introduction. Jadi anak memahami instruksi dari guru yang diucapkan. Contohnya apa? Say hello gitu kan. Menggunakan kata bahasa Inggris selamat pagi. Nanti anak-anak mengikuti, oh ya good morning, contoh gitu ya, mengikuti jadinya ada instruksi. Kemudian contoh lagi umpamanya guru bilang kalau umpamanya tentang bagian fat up body, nanti kita praktekkan sambil anak mendengarkan instruksi kita sambil badan kita meragakan. Touch your nose. Jadi tangannya sambil megang hidung kita. Nanti si anak juga mengikuti seperti itu ya. Kemudian
Yang kedua atau the second, to familiarize children with hearing language in a real context. Nah, membiasakan, familiarize ya, jadi membiasakan anak mendengarkan bahasa dalam konteks nyata. Contoh seperti apa tadi kayak duduk, sit down, ya kan? Kalau berdiri apa? Stand, stand up. Kemudian kalau di absen, kalau hadir menggunakan apa? Kalimatnya present. Jadi itu kegiatan nyata di kelas ya. Kemudian selanjutnya itu the foster courage and creativity. Jadi menumbuhkan keberanian dan kreativitas. Kita melatih mental anak. Selain berani, kita juga melatih kreativitas anak itu sendiri. Nah, ini tujuannya dari pembelajaran listening untuk khususnya atau especially for children. Ya. Nah, ini ada beberapa contoh kegiatan simulasi. Contohnya temanya kita ambil di in the market. Jadi nanti seolah-olah si anak itu berbincang, ya langkah-langkahnya seperti apa? Guru menyiapkan minimarket di kelas dengan gambar buah, sayur dan uang mainan. Berarti kan ini praktek, ya. Kemudian guru berperan sebagai penjual, siswa sebagai pembelinya. Nah, contohnya seperti apa? Guru memberikan instruksi lisan. Can you buy 3 apple, please? How much is the banana? Nah, jadi ini tentang in the market. Nanti kita juga bisa disesuaikan dengan kegiatan si siswa. Contoh siswa apa? Kesenangannya apa? Biasanya anak-anak senangnya apa sih? Selain pergi ke supermarket atau ke tempat atau ke toko. Kegiatan apa? Kerja kelompok, bernyanyi, makan bareng itu bisa situasi itu ya, bisa dipraktekkan sama anak. Ini contohnya kita kegiatannya di Indemar. Jadi diharapkan untuk apa siswa mendengarkan dan menanggapi dengan tindakan atau jawaban yang tepat. Diajak mempraktekkan. Pertama kita ajari dulu ke anak cara bacanya, mendengarkan, kemudian nanti pelan-pelan si anak mengucapkan apa yang dia dengarkan. Selain sudah bisa anak mengucapkannya, dipraktekkanlah, suruh majulah ke depan gitu ya. Jadi bikin kelompok kecil. Itu tadi salah satunya melatih mental atau keberanian. Next, ini contoh lainnya at the zoo. Anak-anak sukanya ya di kebun binatang ya. Namanya kan anak pembelajar muda, apalagi anak SD, anak TK. Nah, ini ada juga situasinya at the zoo ya. Jadi mendengarkan nanti at the zoo itu berarti kan berkaitan dengan hewan-hewan. Contohnya menanyakan kesukaan hewannya apa, punya kucing di rumah apa gitu kan yang berkaitan dengan hewan itu sendiri. Kemudian selain itu juga bisa in the classroom atau di kelas ya. Contohnya, kalau di kelas itu biasa kegiatan apa yang suka berlangsung di kelas? Meminta tolong, ya. Kemudian apa? Apalagi selain meminta tolong? Izin untuk ke toilet, ya kan? Nah, itu bisa kita praktekkan sama gurunya. Jadi kegiatan sehari-hari yang biasa anak dilakukan di kelas itu lebih gampang anak memahaminya, ya. Nah, setelah kita menjelaskan simulasi, nah nanti ada setelah paham anaknya, setelah bisa cara pengucapannya, kemudian anaknya sudah siap, sudah terbentuk keberaniannya, makanya nanti si guru itu memberikan contoh, ayo siapa yang berani maju ke depan untuk meragakan percakapan tadi. Ambillah, pasti kan ada tuh anak yang berani. Nah, biasa dipancing dulu satu orang yang berani teman-temannya. Suruhlah maju ke depan untuk meragakan tadi percakapan tentang at the classroom, kemudian at the zoo, terserah yang mana saja yang anak mampu untuk mengucapkannya seperti itu ya. Nah, jadi ini tuh disebut dengan permain peran atau role play. Apa sih role play itu tadi? Secara definisi, kalau secara kegiatan role play itu apa?
bermain peran ya. Jadi kalau itu secara singkatnya role play itu bermain peran. Kita lihat, jadi yang dimaksud dengan role play ini in as activity of listening and imitating conversation decide on certain rules such as teacher, student ya. Nah, jadi kegiatan yang mendengarkan atau meniru percakapan berdasarkan peran seperti guru, murid, atau dokter, atau patient gitu ya, dan lain sebagainya. Sesuai atau disesuaikan dengan tema yang diangkat ya. Gitu. Nah, ini tujuannya untuk apa? Role play ini yang pertama untuk mengembangkan kemampuan dan mendengarkan percakapan dan merespon. Karena kenapa? Tadi role play itu kan langsung dipraktekkan sama anak ya. Kalau simulasi baru latihan. Kemudian selain itu apa membantu anak menguasai functional language-nya. Tujuannya untuk apa fungsi si percakapan itu. Selain itu untuk meningkatkan rasa percaya diri dan kolaborasi atau kerjasama. Ketika memang si anak hanya duduk di bangku, kemudian suruh mengucap ulang sambil duduk, akan berbeda dengan si anak suruh meregakan di depan. Anak itu nanti akan terbentuk rasa percaya diri, ya lebih berani gitu ya. Yang biasanya nggak mau maju ke depan, kalau semuanya sudah kebagian tugas, mau tidak mau si anak kan pasti akan maju ke depan, didampingi oleh guru, gitu ya. Nah, itu tujuannya. Contohnya, kegiatannya bisa tadi yang simulasi kita gunakan langsung dipraktekkan. Bisa juga contoh yang lain. Nah, ini ada contoh-contohnya tentang at the restaurant. Nah, contoh di restoran katanya. Si waitersnya gini, "Hello, can I help you?" Customernya, "Yes, I'd like some chicken and orange juice and please." "Sure, anything else?" "No, thank you." Ini contoh singkat percakapan di restoran. Tapi kita juga bisa nanti contoh singkatnya ketika anak mau meminjam buku contohnya ya. Kita contohkan kemudian nanti mereka meragakannya bisa seperti itu. Jadi sebelum kita suruh anak maju ke depan, kita jelaskan dulu kepada anak ya bahwa percakapan ini siswa ini harus seperti apa. Nah, tadi kan sebelum maju kan ada simulasi atau latihannya dulu. Seperti itu. Paham sampai di sini? Oke, lanjut ya. Nah, ini juga ada contoh lain yang bisa kita peragakan ya, selain di restoran, kemudian selain di kebun binatang, di sekolah, kemudian bisa juga pergi ke dokter, kemudian bisa juga apalagi daily activity ya, bisa juga ya menanyakan hobi, kemudian apalagi selain menanyakan hobi, menanyakan tempat tinggal, yes. Oke, betul. Apalagi? Apalagi? Menanyakan kesukaan makanan. Ya, bisa ya? Dan banyak sebagainya. Jadi kita gunakannya untuk bermain peran itu temanya yang sederhana aja dulu kepada anak-anak yang biasa anak-anak sering lakukan. Entah itu di rumah, entah itu di sekolah. Seperti itu. Ya. Nah, ini ada tips bagaimana ketika kita mengajar sebuah skill listening kepada anak dengan simulasi dan role play. Jadi sebelum role play, untuk anak itu kita simulasi dulu, latihan dulu biar paham. Ketika si anak kita jelaskan kemudian tidak ada simulasi, itu akan lebih cenderung bingung ya. Tapi ketika kita sudah dijelaskan, kemudian ada latihan dulu nih. Anak nanti harus gini, sudah paham, sudah mengerti, barulah anak itu lebih suruh pentas ke depan atau suruh maju itu akan berbeda hasilnya dibandingkan tidak ada simulasi dulu. Jadi, nah tadi itu tipsnya yang pertama harus ada yang namanya simulasi dulu atau latihan dulu. Setelah bisa, anaknya sudah oke, bisa dipastikan anaknya sudah mahir, kemudian baru si anak suruh maju ke depan, ya mementaskan atau menunjukkan dialognya tentang apa mereka mempraktekannya itu akan lebih bagus, ya. Kemudian selain itu gunakan bahasa yang sederhana, yang mudah dipahami, ya.
Selain mudah dipahami, kemudian kita ajarkan juga cara berbicaranya, menggunakan bahasa Inggris, intonasinya seperti apa. Kemudian juga situasinya harus menyenangkan. Kalau memang kita lihat nih, memungkinkan nggak anak itu bisa semuanya menjadi maju ke depan. Ketika memang tidak memungkinkan, kita ambil aja beberapa anak yang sudah paham betul, yang simulasinya sudah paham, kemudian suruh praktekkan langsung, gitu ya. Jadi disesuaikan. Oke, ini ada contoh latihan ya. Guru berkata, clap your hand 3 times. Nah, ini kalau si anak kalau kita nggak jelasin itu kan kalau tidak diperagakan apalagi anak SD sulit ya. Maksudnya apa sih gitu. Jadi gurunya sambil meragakan ya. Jadi oh maksudnya si anak guru yang itu begitu harus tepuk tangan 3 kali. Oke, jadi langsung dipraktekkan simulasi. Clap your hand 3 times. Nah, jadi oh ini ketika itu langsung oh paham anak gitu ya. Kemudian touch your nose. Kita gurunya sambil memegang, langsung dipraktekkan. Kemudian stand up and say hello. Contoh gurunya lagi duduk, stand up and say hello. Regangkan dulu, dicontohkan dulu baru si anak latihan bareng-bareng. Kalau sudah kompak barulah ketika oke, bisa dicoba. Seperti itu ya. Sudah kebayang? Bisa ya, kalau nanti suruh praktek kecil-kecilan ya. Nanti kan apalagi ini yang sudah menjadi guru mengajar di SD ini penting sekali. Meskipun kalian belum juga kan nanti untuk ada yang PPL, kemudian pra PPL atau observasi ini juga sangat penting ya, karena kalian kan calon guru. Oke. Kemudian contoh lainnya tentang apa namanya? Menanyakan hewan, tebak-tebakan ya. What animal atau what animal is big and gray? Apa ya gitu. Sambil diragakan gede gitu ya. Kemudian ada ininya bisa. Kalau yang lebih paham apa? Apalagi nanti kasih gambar, bawa-bawa gambarnya. Jadi anak lebih memilih apa kira-kira gitu. Nah, itu bisa adanya interaksi antara guru dan anak. Biasanya kalau anak itu kan lebih suka menggunakan alat peraga ya, lebih antusias dibandingkan hanya tulisan saja. Jadi nyata anak itu ya. Kemudian menanyakan tentang favorit, makanan favoritnya apa, itu juga bisa. Ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Itu sudah dibahas contohnya sebelum kita ada penjelasan sedikit. Terkait tadi pembelajaran listening untuk pembelajaran muda, khususnya kita menggunakan pertama apa? Apa? Hah? Simulasi dan satu lagi role play. Apa simulasi itu? Percobaan atau latihan. Kalau role play bermain langsung mempraktekannya ya. Oke, paham ya? Nah, ini ada sebuah pertanyaan. Jelaskan perbedaan antara simulasi dan role play. Bisa? Paham tadi ya? Sebutkan 3 contoh aktivitas listening berbasis role play. Apa aja? Kemudian nomor ketiga, mengapa penting menggunakan visual age dalam mengajarkan listening kepada anak? Oke, ya, Ibu bacakan dulu, nanti silakan diskusikan. Selanjutnya, ini ada mini project sedikit. Nanti kita di sini boleh ada beberapa kalian bisa dibikin grup, mau 3 atau 2 grup. Ini mini projectnya. Untuk yang online juga sama, silahkan nanti membuat praktek project yang penting ada beberapa teman ataupun orang gitu ya, boleh nanti dibantu sama siapa saja, yang penting kita praktekkan ininya. Jadi nanti sesuai dengan petunjuknya. Jadi buatkan kelompok kecil 3 sampai 4 orang, yang penting ada untuk percakapan, mau 2 mau 3 boleh.
Kemudian rancangan dan praktiknya kegiatannya listening dia berbasis simulasi atau role play dengan tema pilihannya boleh at the zoo, kemudian restoran atau in the classroom. Boleh pilih nanti salah satu ya. Kalian juga pilih nanti nih ada 3 tema, mau dibikin 2 kelompok atau mau dibikin 3 kelompok bisa diambil satu-satu ini ya. Nah, kemudian ini tujuan pembelajarannya dan juga ada langkah-langkahnya seperti tadi ya. Ada simulasi dulu, sebelum simulasi nanti barulah dialognya atau role play-nya. Oke, ini referensi singkatnya. Terima kasih. Sampai di sini sebelum kita melakukan role play atau tadi pembahasan, ada yang mau ditanyakan? Oke, paham ya? Oke, kalau paham silahkan dikerjakan.